Saya bacakan BAP Pak Zaria, Pak ya. Apakah BAP Bapak ini betul, Pak? Betul. Betul ya. Tidak ada yang ngarang-ngarang, Pak ya. Baik. Saya bacakan BAP Bapak. Nomor 13 halaman 5 dari BAP Bapak tertanggal 22 Agustus 2013. Ini tentang PON tanggal 19 Mei, Pak ya. Pada awal pembuatan PON sementara tersebut, seingat saya keterangan yang tertulis pada kolom keperluan adalah Bio Farma. Dan pada kolom diperhitungkan adalah Bio Farma. Betul ya? Namun sekitar bulan November atau Desember, November sampai Desember 2010, Pak Teguh Bagus memerintahkan saya untuk mengkopi bond sementara tersebut dan menutup tulisan Bio Farma. Betul, Pak? Menutup tulisan Bio Farma, betul ya? Pada kolom untuk keperluan dan diperhitungkan. Hal tersebut dilakukan karena adanya pemeriksaan audit keuangan oleh SPI PT Adikarya. Jadi awalnya ini adalah untuk Bio Farma, betul Pak? Ingat saya. Betul. Ini cocok dengan keterangan Pak Arif tadi bahwa ini fee untuk Bio Farma, proyek Bio Farma, betul? Baik. Setelah ditutup diganti apa, Pak? Saya nggak tahu Pak, nggak ada ganti. Baik, nanti bisa dilihat ketika barang bukti disampaikan. Tapi saya ingin tegaskan lagi bahwa awalnya memang ditulis Bio Farma ya, betul ya? Baik, terima kasih. Bukan Anas Pak ya, awalnya itu ya? Bukan. Ini untuk urusan bond. Mohon maaf yang mulia, kira-kira sudah cukup. Ya, silakan dilanjutkan. Kemudian saya ingin ke Pak Arif lagi, saksi Pak Arif terkait dengan proyek Hambalang, Pak ya. Tadi ketika ditanya oleh penasihat hukum, Pak Arif menyampaikan bahwa setelah Menpora baru dilantik, Bapak ada pertemuan sebelum ya, sebelum Menpora baru, tapi sudah di-announce oleh Seknek bahwa calon menteri yang mau dilantik itu akan di Malang. tanggal berapa itu Pak? Tanggalnya tidak tahu persis, tidak ingat, tapi sebelum beliau dilantik, setelah diumumkan. Setelah diumumkan ya. Presiden itu dilantik tanggal 20 Oktober 2009, Menteri itu dilantik 23 Oktober 2009. Berarti di antara itu ya. Betul Pak. Di antara tanggal 20 sampai 23 Oktober itu ya. Di dalam pertemuan itu betul Menpora baru yang belum dilantik mempunyai ide tentang proyek Hambalang yang dibesarkan. Ya, beliau mempunyai ide gagasan untuk peningkatan prestasi atlet, membuat pusat latihan di atas Ragunan yang ada di 3 lokasi di wilayah barat, tengah, dan timur. Waktu itu yang disampaikan seperti itu. Baik, apakah itu artinya sebelum itu yang disebut proyek Hambalang bukan proyek Hambalang yang kita bicarakan sekarang ini? Saya tidak tahu yang dimaksud beliau karena itu terang beliau Pak Andinya. Saya tidak merujuk ke apakah lokasi-lokasi yang 3 lokasi yang lain dia sebutkan, tidak disebutkan. Waktu itu tidak disebutkan. Kalau belum ada lokasinya yang disebutkan, bagaimana bisa disebut proyek Hambalang, Pak? Hanya karena kita sudah berkomunikasi dengan pihak Kemenpora sebelum beliau dengan Pak Desmen
bahwa rencana Menpora Kementerian Olahraga sudah mengajukan untuk proses di Hambalang. Apa yang diajukan? Diajukan programnya untuk proyek Hambalang itu. Tapi yang disebut proyek Hambalang yang 1,2 triliun yang tadi Bapak sebutkan ya, itu belum ada. Yang disebutkan itu sudah dalam proses perencanaan di Kemenpora. Sudah ada maketnya waktu itu, sebelum Pak Andi ada maketnya di lobi. Lokasinya jadi salah satu di Hambalang. Bukan, maksudnya apakah yang tadi Bapak sebut market itu market proyek yang 1,2 ini? Iya, yang dimaksud lokasinya di situ, marketnya itu. Bukan lokasinya, apa ininya proyeknya? Iya betul. Sepengetahuan Bapak, kapan proyek Hambalang yang 1,2 triliun itu dibahas dan disetujui oleh DPR? Menurut keterangan Bursa waktu itu di pertengahan 2009, Bursa sudah menginformasikan akan rencana proyek Hambalang yang waktu itu sekitar 2,5 triliun karena untuk konstruksi sekitar 1,2, kemudian equipmentnya sekitar 1 sekian juga. Itu sudah disampaikan ke kami. Narasumbernya apa? Ibu Rosa. Ibu Rosa. Apakah Ibu Rosa menurut Pak Arief narasumber yang kredibel untuk sebuah proyek di Kemenpora? Saya kira itu pendapat, nggak fakta. Oh, baik, terima kasih yang mulia. Ya. Apakah Bapak pernah, Pak Arief pernah bertemu saya dan membahas proyek Hambalang? Berbicara dengan saya membahas proyek Hambalang? Saya bertemu dengan Pak Anas, seperti tadi waktu ditanya oleh pengacara bahwa saya lebih banyak bicara dengan Pak Mahfud karena Pak Anas ada di ujung dan saya tidak membicarakan dengan Pak Anas. Saya ingin tegaskan lagi, apakah Pak saksi Pak Arief pernah berbicara dengan saya tentang proyek Hambalang? Tidak. Dengan proyek yang lain? Tidak. Baik. Apakah Pak Arief, Pak saksi, sudah kenal lama dengan Pak Mahfud Suroso? Sejak proyek Departemen Keuangan tahun 2003-2004. 2003-2004 ya. Baik. Dari 2003-2004 ke sini itu maksudnya ke tahun-tahun berikutnya, apakah Pak Mahfud Suroso sering bekerja sama dengan Adikarya? Beberapa kali, kalau dibilang sering, boleh dikatakan sering sejak gedung Departemen Keuangan, kemudian gedung pajak, rumah jabatan, kemudian Hambalang. Apakah itu artinya Pak Mahfud Suroso sudah terbiasa mendapatkan subkon dari pekerjaan proyek-proyek Adikarya? Iya, sejak gedung pajak, kemudian rumah jabatan, kemudian Hambalang. Berarti proyek Hambalang itu bukan proyek pertama Pak Mahfud Suroso ya? Iya di Karya. Iya, di Karya betul. Proyek keberapa? Kira-kira banyak sudah? Ketiga, Mas. Ketiga. Kalau dari 2003-2004? Pajak rumah. 2000 yang saya tahu di gedung pajak, kemudian rumah jabatan, Kalibata, dan Hambalang. Waktu itu berapa kali juga minta pekerjaan di tempat lain.
lain tidak dapat. Baik. Kemudian saya ingin lanjutkan. Tadi Bapak sampaikan bahwa Pak Arief, saksi Pak Arief mendapatkan informasi dari Pak Mahfud Suroso bahwa Pak Mahfud Suroso ada pertemuan di rumah saya. Betul begitu? Betul. Pada saat bulan puasa, betul? Betul. Pertemuan bertiga begitu. Bulan puasa tahun berapa Pak ini Pak? Pada saat kita lelang Hambalang sekitar 2010. Bulan puasa 2010 ya. Apakah Pak Arief tahu peristiwa itu? Saya mengetahui dari Mahfud Suroso. Ceritanya Pak Mahfud Suroso ya? Betul. Katanya Pak Mahfud Suroso ya? Betul. Pak Arief tidak melihat langsung? Saya tidak hadir di situ. Tidak tahu langsung? Tidak tahu. Tidak mendengar langsung pembicaraannya apa? Tidak mendengar langsung. Tidak melihat langsung kejadiannya seperti apa? Tidak. Tidak melihat langsung ada yang disebut pertemuan bertiga itu? Tidak. Tidak melihat langsung apa yang disebut pertemuan di tempat terpisah itu? Tidak. Baik. Ingin saya sampaikan informasi pada Pak Arief bahwa pertemuan yang dimaksud itu tidak ada. Itu yang ingin saya sampaikan pada Pak Arief. Kemudian merujuk surat dakwaan JPU tentang penerimaan uang sebesar 2 miliar 10 juta rupiah dari PT Adikarya. Disebutkan bahwa terdakwa menerima uang dari PT AK sebesar 2 miliar 10 juta rupiah untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010. Uang tersebut dipergunakan pada saat pencalonan terdakwa dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diserahkan Teguh Bagus Muhammad Nur melalui Munadi Herlambang, Indra Jaya Manopol, dan Ketut Darmawan atas permintaan Mukhayat. Saya ingin tanya pada saksi Ibu Eni sebagai kasir Ibu ya, apakah ada bond yang dikeluarkan oleh PT Adikarya kepada Pak Indra Jaya Manopol dan Pak Ketut Darmawan? Tidak ada. Tidak ada. Sebelum Kongres? Tidak ada. Sesudah Kongres? Tidak ada. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Uang yang diterima oleh Munadi Herlambang dari PT AK dipergunakan antara lain untuk membayar hotel tempat menginap pendukung terdakwa di Hotel Aston, Hotel Garden Permata, Hotel Topaz Galleria, Hotel Grand Aquila yang dipesan Pasha Soekardi, Tomo dan Herlan melalui Pujining Tias. Saya lewati sedikit. Disebutkan kemudian bahwa biaya penggunaan kamar-kamar itu kemudian dibayar sebagian oleh Munadi Herlambang sebesar 1.7.400.000 rupiah yang diterima dari Teguh Bagus Muhammad Nur dan dibayarkan secara bertahap melalui transfer rekening PT Bandung Excellent Tour dan Travel
nomor rekening sekian BNI cabang Asia Afrika setelah sebelumnya Munadi Herlambang menelpon Pujining Tias. Adapun transfer tersebut tanggal 21 April, tanggal 26 April, tanggal 26 April sejumlah itu tadi 1.007.400.000 rupiah. Kalau dari bon-bon yang disebutkan diberikan kepada saudara Munadi Herlambang itu bon tanggal 19 April 500 juta rupiah, betul? Ya, benar. Kemudian bon setelah bulan April itu 19 Mei yang paling dekat, betul? Ya. 19 Mei. Ya. 19 Mei itu berarti sesudah 26 April, Bu ya. Betul? Ya. Kemudian bon tertanggal 1 Juni dan 18 Juni sesudah 26 April, Bu ya. Bahkan sesudah kongres, Ibu ya. Betul, Ibu? Ya. Baik. Jadi dari gambaran tersebut jelas bahwa bon-bon itu betul-betul bon bersejarah buat saya sebagai terdakwa. Kemudian saya lanjutkan. Kepada Pak Sutrisno, Pak ya. Mohon maaf Pak Sutrisno. Tadi Pak Sutrisno menyampaikan di dalam persidangan yang mulia ini bahwa pada bulan Juni 2011 Pak Teguh Bagus, Bapak tagih betul? Iya. Tentang bon-bon sejumlah 21 miliar. Miliar. Sedikit. Apakah 21 miliar itu bon-bon yang pada saat itu belum bisa atau tidak bisa dipertanggungjawabkan semua? Iya, betul. Betul. Baik. Setelah ditagih, apa yang dilakukan oleh Pak Teguh Bagus? Jadi saya diperintahkan supaya Pak Tris hubungi Pak Mahfud, minta gantinya nanti dari Pak Mahfud. Sebatas itu aja yang disampaikan. Terus saya tidak lanjuti, saya telepon ke Pak Mahfud. Beberapa hari berikutnya itu baru direalisasi dengan menyerahkan 2 lembar cek 10 dan 11 miliar. Baik. Setelah itu saya kasihkan sama Bu Eni untuk selanjutnya dicairkan. Baik. Kalau terkait dengan bon-bon, apa yang Bapak ketahui yang dilakukan oleh Pak Teguh Bagus? Yang saya nggak tahu persisnya Pak, cuma jadi fungsi saya adalah sebagai manajer keuangan adalah menyediakan dana atas permintaan yang dilakukan oleh Pak Bagus dan Pak Arif. Baik, Jadi, silakan. Jadi kemana-kemana uang itu saya tidak tahu gitu. Yang 21 miliar itu Bapak tidak tahu kemana-kemana? Ya di situ ya antara lain ada yang 2 miliar tadi itu gitu Pak. Ya. Bilang itu dan yang lainnya gitu. Nah, di luar yang 2 miliar itu berarti masih ada 19 miliar Bapak? Iya. Banyak mana 2 miliar sama 19 miliar? Ya, tentunya Bapak tahu sendiri. Nah, kalau lebih banyak, saya ingin Bapak kan tahu ini yang 2 miliar kemana ini bonnya. Yang 19 miliar Bapak tahu nggak? Tahu Pak, itu ada penjelasannya di dalam BAP saya gitu, ureannya gitu. Bon-bon tersebut. Gitu. Boleh dijelaskan sedikit kemana kira-kira itu yang? Ya itu tadi Pak, antara lain kalau ada pengurusan di situ mengurus proyek, terus proyeknya ternyata tidak didapat, itulah yang masih berupa kasbon gitu, karena belum ada pertanggungjawabnya gitu Pak. Yang 21 miliar itu tercatat di dalam mutasi keuangan tidak Pak? Tidak Pak, karena itu merupakan kasbon ya di saat itu disimpan terus oleh kasir saya gitu. Baik.
saya geser ke saksi Bu Heni Bu ya. Dari 21 miliar itu kira-kira berapa banyak bon Bu yang dikeluarkan, yang diterbitkan oleh Ibu sebagai kasir? Sekitar 44 bon ada. 44 bon ya. Iya. Dari 44 bon itu, ini kan dituduhkan kepada saya ada 5 bon itu, berarti ada 39 bon yang lain ya. Iya. Nah itu kemana saja itu? Saya ingat Pak, tapi kalau di untuk saya ingat. Oh, nggak ingat ya? Masa 1 atau 2 nggak Ya ingat? banyak Pak. Banyak ya. Iya. Misalnya dikit aja. Banyak kan itu di proyek Grand Design itu bukan apa? Proyek Grand Design. Iya. Yang Ibu tahu yang ngurusi proyek Grand Design itu siapa? Pak Arif tahu nggak Ya, Pak Arif? semuanya Pak Arif Pak, banyak kan Boleh ke Pak Arif ya? Boleh dikasih penjelasan sedikit Pak, kira-kira yang kalau Grand Design tadi kan di bon saya kan ditulis juga Grand Design tuh, ya kan? Yang dituduhkan kepada saya itu, yang didakwakan kepada saya kan dari RCA kemudian dicoret kemudian diganti dengan Grand Design, ya kan? Nah, Ibu Heni menyampaikan bahwa yang banyak Grand Design kan, berarti kan lebih banyak dari 500 juta itu. Nah, Bapak bisa jelaskan pada majelis, pada persidangan yang mulia itu kemana itu? 44 bon itu yang tadi disebut 39 ada sebagian juga Grand Design tadi sudah disebutkan Saudara Triharyono yang beban Grand Design 500 juta. Yang tadi Ibu nanyakan ke saya tadi itu beban Grand Design. Itu salah satu contoh bon yang diganti yang 21 miliar dari cek 10 dan 11. Itu kalau dikumpulkan salah satunya ada proyek di luar juga, ada di proyek di Batam, ada proyek lain yang jadi proses pengurusan proyek yang nantinya akan jadi proyek, kalau proyeknya batal, kebijakan Pak Bagus waktu itu diganti ke proyek Hambalang yang lain-lain itu. Itu semua Pak Arif yang mengurusi? Pengeluaran di situ sesuai di bon-bon sementara itu ada yang saya, ada manajer lain, ada manajer estimating, ada manajer yang lain juga mengeluarkan di situ yang dikumpulkan jadi 44 bon itu. Kepentingannya banyak di situ ada, mungkin kalau dibaca nanti ada di bukti-bukti itu 44 bon ini. Yang Bapak ingat, yang Bapak urus berapa banyak kira-kira? Saya tidak hafal Pak, mungkin sebagian besar karena kegiatan pemasaran. Sebagian besar Bapak Ya, tadi sempat ditanyakan juga mengenai moge tadi, barangkali juga dimasukkan di situ. Saya tidak ikut tanda tangan, tapi ada pengeluaran itu yang dibebankan ke situ. Oh, tapi yang paling banyak Bapak ya? Ya, Jadi Bapak ini manajer pemasaran atau manajer bon? Sama-sama lah. surat tugasnya manajer pemasaran Pak. Tapi tugasnya manajer bon ya? Itu bagian dari penugasan karena untuk aktivitas kelancaran tugas saya diperintahkan untuk membuat bon karena itu bukti untuk pengeluaran uang kami ke internal. Baik. Saya ingin lanjutkan sedikit ke Pak Arif. Bapak di dalam BAP mengaku pernah bertemu saya BAP tanggal 22 Agustus 2013 itu pernah bertemu saya 2 kali. Saya bacakan. Saya pernah bertemu dengan saudara Anas Urbaningrum sekitar 2009 atau 2010. Seingat saya pertemuannya sekitar 2 kali. Yang pertama di Plaza Senayan, Jakarta, yang kedua di
Mall Pacific Place Jakarta, pertemuan di kedai minum Teh 63. Untuk pertemuan di Plaza Senayan, seingat saya selesai sholat maghrib. Saat saya turun tangga di lobi, saya bertemu dengan saudara Mahfud Suroso dan saudara Munadi Herlambang. Saat itu mereka berdua sedang bersama dengan saudara Anas Urbaningrum. Ini saya ingin konfirmasi Pak ya. Saat saya turun tangga di lobi, saya bertemu dengan Mahfud Suroso dan Munadi Herlambang. Kemudian kalimat selanjutnya nih Pak, saat itu mereka berdua sedang bersama dengan saudara Anas Urbaningrum. Jadi bertemunya dengan Mahfud Suroso dan Munadi Herlambang, tapi saat itu mereka berdua sedang dengan saudara Anas Urbaningrum. Maksudnya gimana Pak? Waktu itu saya turun di, kalau tidak salah di lantai 4 lantai 3. Kebetulan Bapak dengan Pak Munadi dan Pak Mahfud kita berpapasan, terus saya diajak ngobrol. Dekat situ ada kedai Teh 63, terus saya dikenalkan Pak Mahfud. Terus yang ngobrol-ngobrol biasa Pak, karena baru waktu itu silaturahmi lah, ketemu baru saya pertama kalau nggak salah. Baik, saya lanjutkan Pak ya. Keterangan Bapak. Kemudian BAP Bapak tanggal 28 Oktober 2013, keterangan Bapak berubah, pertemuannya menjadi 3 kali. Namun Pak ya, ini keterangan Bapak nih. Saya akan jelaskan bahwa saya pernah 3 kali bertemu saudara Anas Urbaningrum, namun secara tidak sengaja, bukan pertemuan yang direncanakan. Betul Pak? Betul, yang di Plaza Senayan. Baik. Saya akan jelaskan bahwa saya ulangi Pak ya. Saya akan jelaskan bahwa saya pernah 3 kali bertemu saudara Anas Urbaningrum, namun secara tidak sengaja, bukan pertemuan yang direncanakan. Betul? Betul Pak. Baik. Ini dialognya Pak ya, dari yang Bapak sebutkan di BAP. Saya bersalaman dengan saudara Munadi, kemudian saudara Mahfud Suroso memperkenalkan saya dengan saudara Anas Urbaningrum. Ini yang satu Pak Anas Urbaningrum, teman sekolah. Kemudian Bapak nih, saya nanya, Bapak nanya, teman di Unibra. Jawab saudara Mahfud Suroso, bukan Pak Anas dari UNER. Nah, ini apakah dialog ini benar terjadi Pak? Iya Pak, karena waktu itu pertama saya kenal dengan Pak Mahfud alumni teknik sipil Unibra. Kemudian pimpinan salah satu waktu itu juga ada yang dari Unibra. Apakah dimaksud teman sekolah itu apa dari Unibra? Dijawab Pak Mahfud, Pak UNER. Bapak yang kenal lama Pak Mahfud itu kira-kira tahu tidak Pak Mahfud itu kuliahnya angkatan berapa Pak? Pak Mahfud kalau tidak 83, 82 saya lupa. 82, 83 ya. Kalau saya Bapak tahu angkatan berapa kuliah saya? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Saya ingin kasih tahu Bapak, saya angkatan 88. Ya. Saya angkatan 88, kuliah saya di FISIP Universitas Erlangga. Pak Mahfud angkatan 82 ya tadi ya. Di Universitas Brawijaya. Pertanyaan saya, apakah mungkin Pak Mahfud di depan saya, Pak Mahfud ya, ini Pak Mahfud di depan saya menyampaikan
ini teman kuliah saya. Maksudnya, apakah mungkin Pak Mahfud bohong, ini sebut saja bohong ya, bohong kepada Bapak, tetapi kebohongannya itu disampaikan di depan saya. Tidak, tentunya tidak. Tidak ya? Ya, kalimat yang saudara diklarifikasi oleh terdakwa itu memang begitu kenyataannya atau bagaimana? Iya, Artinya itu apa karangan saudara atau bagaimana? Kira-kira itu. waktu itu karena ketemu kelihatan akrab, saya tanya Pak teman sekolah, karena waktu pertama ketemu Ya, pertanyaan saya, apakah keterangan saudara di BAP itu betul seperti itu kenyataannya, ataukah itu hanya bahagian daripada karangan saudara pada saat diperiksa penyidik? Saudara yang di sini disumpah. Ya betul Pak. Jadi karena kelihatan akrab, ya saya mencairkan suasana. Saya tanya Pak teman sekolah. Saya bertanya, ini kan apa kawan sekolah yang saya tanyakan, karena saya tidak mengenal, mungkin tadi ada tidak mensurvei lah bahasa sekarang, tidak mengetahui persis detailnya apa. Ya, silakan. Baik, saya ingin sampaikan pada majelis yang mulia bahwa saya baru ketemu yang namanya Pak Arif TR hari ini. Alhamdulillah saya kenal, karena kenal hari ini setelah lama membaca berita-berita media tentang Pak Arif TR. Sebelumnya saya belum pernah kenalan, apalagi ketemu, apalagi ngobrol tentang proyek atau yang lain-lain. Kalau soal proyek tadi sudah disampaikan Pak Arif bahwa tidak pernah bicara soal proyek Hambalang dan proyek kalau istilah sprindik saya dan atau proyek-proyek lainnya. Tidak pernah dilakukan apa yang disebut sebagai pertemuan atau ketemu atau